Siapa sangka anak kecil yang hidupnya sederhana banget, ternyata bisa jadi presiden Indonesia. Dia lahir di Solo tahun 1961. Dari kecil udah terbiasa susah dan kerap membantu bapaknya yang kerja menjadi tukang kayu. Dari situ dia mengerti, hidup tuh harus seimbang dengan kerja keras. Lalu dari usaha mebel kecil, siapa sangka dia bisa jadi wali kota Solo. Sifatnya sederhana, deket sama rakyat, makanya banyak yang respect. Kesederhanaan itu juga yang bikin dia dipercaya jadi gubernur Jakarta. Turun langsung ke lapangan dan ngobrol langsung sama warga, itulah ciri khasnya. Gokil banget kan? Kalau kamu juga kagum sama ceritanya Bapak mantan presiden kita, klik subscribe sekarang dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai akhirnya, dia jadi presiden ke-7 Indonesia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kerja keras dan tetap sederhana kita juga bisa nyampe setinggi apapun. Jadi ingat ya, jangan pernah remehin mimpi kamu sendiri. Di tangan Jokowi, mereka yang untuk pertama kalinya merasa punya presiden. Bukan presiden yang hanya datang saat kampanye. Bukan presiden yang bicara dari balik podium mentereng, tapi presiden yang benar-benar turun ke lumpur, hadir di desa-desa terpencil, menembus hutan, menyusuri sungai, dan membuka jalan di tempat yang selama ini hanya disebut sebagai wilayah terluar. Di Papua, jalan aspal akhirnya benar-benar datang. Di Maluku, pelabuhan dan konektivitas laut dibangun. Di Kalimantan, pusat pemerintahan baru mulai digagas agar Indonesia tak terus-terusan Jawa sentris. Di NTT, bendungan berdiri megah untuk menjinakkan kekeringan yang dulu dianggap nasib abadi. Rakyat luar Jawa tidak butuh presiden yang pandai debat. Mereka butuh pemimpin yang hadir. Dan itulah Jokowi. 10 tahun memimpin, Jokowi tidak membangun pencitraan. Dia membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan yang paling penting, rasa dimiliki. Ketika Pak Nadiem Makarim jadi tersangka, banyak yang bilang Jokowi juga harus ditangkap karena tidak ada kebijakan menteri, yang ada adalah kebijakan presiden. Kalau logika sesat seperti itu dipakai, maka SBY udah dipenjara dari dulu. Kita lihat berapa banyak menteri zaman SBY yang dipenjara karena kasus korupsi. Menteri Agama, Menteri Olahraga, ada juga Menteri Pariwisata. Apakah SBY ikut di situ? Tidak, karena memang tidak ada unsur pidana di situ. Tapi menteri itu kan atas arahan presiden. Baca pasal 17 UUD 45. Di situ jelas dijelaskan bahwa kementerian bertanggung jawab atas kementeriannya sendiri. Presiden bisa ikut kena apabila terbukti beliau yang nyuruh ataupun ikut menikmati uang haramnya. Jadi sebelum ngoceh, lebih baik cari referensi dulu. Jangan sampai kebencian menjadikan hatimu menjadi hitam, lalu otakmu menjadi tumpul. Kasihan sekali melihat wakil presiden kita. Di usianya yang masih muda, belum sempat merasakan tenangnya mengabdi. Ia sudah jadi sasaran hujatan setiap hari, biar bahkan dihakimi tanpa ampun. Tapi mengapa seolah-olah semua langkahnya salah? Tatapannya yang tenang dianggap sombong, diamnya disangka kebodohan, kunjungannya ke rakyat dipelintir jadi pencitraan. Gibran mungkin anak presiden, iya, dia anak presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi hari ini ia adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jabatan yang dipilih lewat pemilu, bukan warisan. Tapi entah kenapa, setiap langkahnya seperti terus diikuti dengan sorotan penuh curiga. Dianggap tidak layak, dianggap hanya numpang nama, dianggap kecelakaan politik, dianggap manipulasi politik. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak melawan. Ia diam, ia telan semua tudingan itu bulat-bulat. Dia tersenyum meski mungkin hatinya remuk. Dia tetap datang ke pasar menyalami rakyat kecil, padahal mungkin malam sebelumnya ia tidak bisa tidur karena tekanan yang begitu hebat. Apa tak ada sedikit pun rasa iba dari mereka yang menyerang Gibran terus-menerus? Gibran itu manusia biasa, punya hati, punya perasaan. Tapi seolah semuanya ditutup demi menjadikannya target empuk. Kami Gibran bukan sempurna, tapi cara orang memperlakukannya kadang membuat kami bertanya, apa yang sebenarnya kalian benci? Orangnya kah? Atau hanya karena namanya? Dan yang membuat hati makin miris adalah ketika Gibran tetap bersikap tenang, tidak membalas makian dengan makian. Ia memilih sibuk bekerja, hadir di tengah rakyat, memeluk orang tua, mendengar keluhan petani, duduk bersimpu di hadapan rakyat kecil. Sama persis seperti yang papanya lakukan. Gibran mungkin diam, tapi diamnya bukan lemah. Ingat, diamnya adalah cara seorang anak bangsa menjaga martabat dirinya. Dan kami, rakyat yang masih mempunyai hati, melihat itu semua, camkan. Kami kasihan, bukan karena kamu kalah Mas Gibran, tapi karena kamu terlalu kuat menanggung semuanya sendirian. Dan semoga kekuatanmu itu bukan karena sudah terlalu sering kamu terluka. Tetap semangat Mas Gibran. Percaya, semakin Anda diserang,
Semakin Anda dituding, semakin Anda difitnah, semakin Anda diremehkan, percaya perkataan saya, Anda akan mendapatkan ratusan juta simpati dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hati yang benar-benar tidak ingin melihat ada seorang yang diperlakukan seperti itu, apalagi orang yang memiliki hati untuk rakyat kecil. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang memiliki nyali. Jangan digertak negara lain sudah langsung ciut. Kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Apa jadinya kalau seorang jenderal yang seharusnya paling paham arti wilayah dan kedaulatan justru mengajak negara lain untuk berbagi wilayah yang masih kita klaim milik kita? Lucunya, dulu tukang kayu malah lebih tegas mempertahankannya. Ambalat itu bukan ladang bisnis, itu ladang harga diri. Tapi sekarang kok kesannya malah dilelang dengan bendera kerjasama? Kita nggak anti perdamaian. Tapi kalau damai artinya ngalah sebelum berjuang, itu bukan diplomasi, itu tanda lelah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mulai letih menjaga tanah air ini? Jadi begini ya, kita mau bahas soal blok Ambalat. Wilayah kaya minyak dan gas di perairan Selat Makassar yang udah lama jadi rebutan, Indonesia dan Malaysia sama-sama ngaku punya hak. Lebih dari 50 tahun loh ini jadi sengketa. Tapi yang bikin ramai sekarang adalah gaya dua presiden kita dalam menangani isu ini. Presiden Joko Widodo, latar belakangnya tukang kayu. Presiden Prabowo Subianto, latar belakangnya jenderal. Nah, kalau dengar itu, orang pasti mikir, wah, pasti Prabowo yang lebih keras, lebih galak soal kedaulatan. Tapi yang kejadian di lapangan malah kebalik. Jokowi, sipil yang diam-diam tegas. Waktu Jokowi masih pegang kendali, Indonesia nggak mau kompromi. Ambalat ya Ambalat, wilayah Indonesia, titik. Diplomasi iya, tapi nggak ada tuh cerita bagi hasil. Indonesia tetap kukuh, ini wilayah kami. Jokowi nggak koar-koar. Tapi langkahnya jelas. TNI diperkuat di perbatasan. Pembangunan di Kalimantan Timur dikebut. Sinyalnya terang, kalau mau rebutan kita siap. Tapi kita lebih suka damai dengan martabat. Lucunya, yang sipil ini justru kelihatan lebih militan dalam menjaga kedaulatan. Ini ironi yang menarik. Biasanya orang mikir, sipil itu lembek, tentara itu galak. Tapi di sini kita lihat Jokowi. Sederhana, tenang, tapi solid. Prabowo, jenderal yang ajak kompromi. Nah, giliran Prabowo naik, yang justru bikin kaget banyak orang. Prabowo yang dulu dikenal keras, tegas, patriot banget, ternyata malah ngajak Malaysia kelola Ambalat bareng-bareng. Namanya Joint Development. Kata beliau, daripada negosiasi hukum makan waktu puluhan tahun, mending kita kelola bareng. Sama-sama untung. Secara bisnis, ya masuk akal. Tapi secara prinsip kedaulatan, nah ini yang perlu dipikirin bareng-bareng.